tanah Bugis, tepatnya di wilayah Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan. Sejarah Islam berkembang melalui perjalanan panjang yang dipenuhi dakwah, budaya, hingga persaingan politik antar kerajaan. Islam tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang perlahan dan penuh penyesuaian dengan kehidupan masyarakat setempat. Pada awal abad ke-17, Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah yang memiliki kerajaan-kerajaan besar dan kuat, seperti Kerajaan Gua Tallo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Saat itu, masyarakat masih memegang kepercayaan tradisional dan adat Bugis Makassar yang sangat kuat. Kehidupan kerajaan berkembang melalui perdagangan dan pelayaran, sehingga banyak pedagang dari luar datang ke wilayah ini. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran tiga ulama besar yang dikenal sebagai tiga dato, yaitu Dato Ri Bandang, Dato Ri Patimang, dan Dato Ri Tiro. Ketiganya berasal dari Minangkabau dan datang membawa ajaran Islam sekitar awal tahun 1600-an. Dalam beberapa sumber sejarah, ketiga dato ini juga dikaitkan dengan pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri di Jawa yang saat itu menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Ketiga dato memiliki cara dakwah yang berbeda-beda sesuai kondisi masyarakat yang mereka hadapi. Dato Ri Bandang lebih banyak berdakwah kepada kalangan kerajaan dan bangsawan. Dato Ri Patimang menyebarkan Islam di daerah Luwu dengan pendekatan yang menyesuaikan kepercayaan masyarakat setempat. Sementara Dato Ri Tiro menggunakan pendekatan budaya dan tasawuf agar Islam lebih mudah diterima masyarakat umum, khususnya di wilayah Tiro dan Bulukumba. Pada masa itu, Kerajaan Gua Tallo menjadi kerajaan paling kuat di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Alauddin yang memiliki nama asli I Manggarai Dayman Rabia. Setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang, Sultan Alauddin memeluk agama Islam pada tahun 1605 dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Peristiwa ini menjadi awal berkembangnya Islam secara besar-besaran di Sulawesi Selatan. Setelah Gua Tallo memeluk Islam, kerajaan tersebut mulai mengajak kerajaan lain untuk menerima Islam termasuk Bone. Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah karena Bone yang merupakan kerajaan Bugis besar belum langsung menerima ajakan itu. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik yang dikenal sebagai Musuh Seleng atau Perang Islam pada tahun 1608 hingga 1611. Dalam perang tersebut, pasukan Gua Tallo akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Bone. Setelah mengalami kekalahan, Raja Bone yaitu Laten Rirua Sultan Adam kemudian menerima agama Islam pada tanggal 23 November 1611 Masehi atau 20 Ramadan 1020 Hijriah. Sejak saat itu, Islam resmi menjadi agama kerajaan Bone dan mulai berkembang luas di tengah masyarakat Bugis. Masyarakat Bone pada awalnya mengalami proses penyesuaian terhadap ajaran Islam. Sebagian masyarakat menerima Islam karena pengaruh raja dan bangsawan kerajaan. Sementara sebagian lainnya mulai mengenal Islam melalui ulama, perdagangan, dan kehidupan sosial sehari-hari. Ajaran Islam kemudian dipadukan dengan adat Bugis yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, Kerajaan Bone sendiri telah berdiri jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Bugis yang kuat dan berpengaruh dalam bidang politik maupun perdagangan. Setelah Islam masuk, beberapa raja memiliki peranan besar dalam perkembangan kerajaan. Salah satu tokoh pentingnya adalah Laten Rirua Sultan Adam sebagai raja pertama Bone yang memeluk Islam. Selain itu, terdapat juga Arung Pelaka yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Bone karena berperan dalam memperkuat kedudukan kerajaan di Sulawesi Selatan. Masuknya Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pemerintahan kerajaan Bone. Nilai syariat Islam mulai diterapkan dalam aturan kerajaan, seperti musyawarah dan hadirnya tokoh agama dalam pemerintahan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mulai menerapkan nilai Islam seperti gotong royong, sopan santun, dan kebiasaan berdoa bersama. Masjid juga dibangun sebagai pusat ibadah dan pendidikan agama. Sementara itu, adat Bugis tetap dipertahankan tetapi dipadukan dengan ajaran Islam. Contohnya pada upacara pernikahan, tradisi kematian, serta berbagai acara adat yang disertai doa-doa Islam. Hingga saat ini, jejak sejarah Islam di Bone masih dapat ditemukan melalui berbagai peninggalan budaya dan sejarah. Beberapa di antaranya adalah Masjid Tua Al-Mujahidin, Kompleks Makam Raja-Raja Bone, rumah adat Bugis seperti bola soba, serta tradisi masyarakat seperti makaci dan pembacaan barasanji yang
yang masih dilakukan hingga sekarang. Pengaruh Islam juga terlihat dalam bahasa, sastra lontara, dan berbagai upacara adat masyarakat Bone. Sejarah Islamisasi di Bone mengajarkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui perjalanan panjang yang melibatkan dakwah, budaya, pendidikan, hingga hubungan politik antar kerajaan. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga dan melestarikan sejarah serta budaya Nusantara agar warisan tersebut tetap dikenal dan dihargai oleh generasi berikutnya.